Halo Pak Wibawanto, saya Devita Tanujaya dari kelas Regu A. Pertama-tama, mengapa kita memerlukan keamanan di dalam dunia ini? Manusia merupakan makhluk sosial. Secara alami, mereka saling terikat dan bergantung satu dengan lainnya. Akan tetapi, hidup saling berdampingan tidak berarti selalu berintensi positif. Manusia juga memiliki intensi negatif. Artinya, manusia dapat melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan rasa nyaman untuk hidup sehingga mereka membutuhkan keamanan. Keamanan merupakan bagian inti dalam kehidupan manusia, artinya tidak merasa terancam oleh bahaya maupun ketakutan. Manusia dapat melakukan tindakan kriminal atau kejahatan seperti pengeboman yang dapat menewaskan ribuan korban jiwa. Keamanan di sini mengarahkan kepada masalah yang timbul akibat perbuatan yang merugikan baik dari warga domestik maupun internasional. Keamanan dilindungi oleh institusi polisi angkatan bersenjata untuk menjauhkan seluruh masyarakat dari ancaman bahaya. Keamanan dapat tercapai dengan dua cara, yaitu dengan adanya pencegahan dari pelindung atau adanya ketidakberanian dari penyerang. Ada dua pendekatan keamanan terhadap hubungan internasional, yaitu pendekatan normatif, artinya dengan norma yang berasal dari dalam manusia yang bermoral, dan instrumental, artinya dengan bantuan alat atau institusi. Keamanan merupakan social construct, yaitu keamanan timbul karena hasil dari interaksi manusia itu sendiri. Jika kita mengulas kembali dalam Perang Dingin, yaitu perang antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet, keamanan internasional tidak terlepas dari konsep-konsep kekuatan militer, dan pertahanan nasional. Hal tersebut dilihat dari pendekatan neorealis, karena adanya perang ideologi kedua negara tersebut yang berperang untuk mempertahankan ideologi mereka masing-masing. Dan terdapat distribusi kekuasaan di sana. Di sini mereka menggunakan hard power, yaitu alat yang digunakan untuk kekuasaan adalah angkatan bersenjata, badan intelijen, badan penegak hukum, dan sebagainya. Kemudian, konsep kekuatan militer yang merupakan kemampuan bersenjata dan kapasitas militer yang tidak diperbolehkan karena untuk paksaan. Kekuasaan militer dapat mengukur kekuatan negara. Akan perlu diketahui, terdapat faktor-faktor luar yang menghambat kerja militer. Dan yang terakhir adalah pertahanan negara yang mengacu pada kemampuan angkatan bersenjata negara dalam mempertahankan negara dan rakyatnya. Lain halnya di zaman sekarang yang memiliki isu yang berbeda dengan zaman dulu. Kini terdapat keamanan non-militer, seperti keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan energi, dan sumber daya alam, keamanan dalam negeri, keamanan cyber, dan sebagainya. Atau hal-hal tersebut bisa dikategorikan merupakan pendekatan, sehingga sistem internasional yang baik didasarkan pada keseimbangan negara-negara yang memiliki tujuan sebatas kedaulatan dan pertahanan dalam suatu negara, tentunya tidak mempertahankan suatu negara harus memiliki keamanan dengan konsep-konsep kekuasaan, kedaulatan, kekuasaan militer, kekuasaan non-militer, dan pertahanan negara. Adanya pandangan tentang politik global dan implikasi dari peristiwa besar bagi tatanan internasional. Sedangkan teori HI dapat membantu dalam membentuk konsep dan memahami politik internasional, hubungan antar negara, dan tatanan internasional. Struktur atau distribusi kekuasaan internasional tertentu tidak bersifat permanen, karena dapat berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan struktur sistem internasional dapat menyebabkan tatanan internasional. Fungsi dari tatanan internasional ini mengacu pada aturan main dan menjelaskan bagaimana cara negara bertindak terhadap satu dengan lainnya. Aturan tersebut dibuat oleh negara-negara untuk mendukung kepentingan mereka, yang dijalankan melalui mekanisme seperti hukum internasional, perjanjian, dan aliansi internasional. Sekarang, saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai fenomena keamanan internasional dari 4 perspektif pendekatan teori hubungan internasional. Yang pertama adalah teori realisme. Menurut teori ini,
Unit atau aktor yang paling penting dalam hubungan internasional adalah negara. Karena realisme menganggap bahwa negara itu real atau dapat terlihat secara jelas, yaitu memiliki wilayah. Di mata realis, semua negara setara atau sederajat. Menurut realis, kondisi di dalam negara ada pemerintah yang mengatur wilayah tersebut. Akan tetapi, di luar dari negara tersebut tidak ada yang memerintah, sehingga diasumsikan anarkis. Anarkis tidak berarti bahwa sistem dunia ini kacau atau chaos, karena adanya balance of power, sehingga negara-negara tidak dapat saling diganggu, atau hal tersebut dapat menciptakan security dilemma. Masing-masing negara harus memiliki kekuatan yang diproyeksikan keluar. Mereka perlu bertahan secara fisik. Oleh sebab itu, terdapat militer yang mampu melindungi negara dengan kekuatan militer. Di atas negara terdapat kekuasaan. Sesuatu order dapat tercipta karena adanya kekuasaan. Lalu teori liberalisme. Teori ini menganut konsep persatuan supranasional, yaitu manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi baik dan adanya bekerja sama. Di dalam teori ini menekankan pada kerjasama. Tidak ada perselisihan seperti lomba bersenjata untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Jika ingin menyelesaikan suatu permasalahan, maka harus dibicarakan dengan baik-baik. Aktor yang penting selain negara adalah aktor non-negara, yaitu individu dan emensis. Kerjasama dibangun dari order, dan kerjasama harus diinstitusionalisasikan atau formal. Kemudian teori institusionalisme, yaitu adanya fokus pada peran institusi dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku dan hasil politik dalam hubungan internasional. Teori institusionalisme membantu menjelaskan bagaimana institusi membentuk kerjasama, konflik, dan dinamika politik global secara keseluruhan. Institusi formal bisa NGOs maupun IOs. Dan teori konstruktivisme, yaitu teori sebuah pendekatan yang berkembang pesat dalam hubungan internasional, yang menanyakan bagaimana negara membangun kepentingan mereka melalui interaksi mereka satu sama lain. Ini paling baik digambarkan sebagai pendekatan daripada teori, karena dilucuti ke intinya. Itu tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan internasional itu sendiri. Namun, pelajarannya tentang sifat norma, identitas, dan interaksi sosial dapat memberikan wawasan yang kuat ke dalam dunia hubungan internasional. Faktanya, sebagian besar penjelasan konstruktivis sangat bergantung pada prinsip identitas untuk menjelaskan perilaku internasional. Kemudian, saya akan membahas hubungan antara individu security dengan national security. Keamanan internasional berfokus pada level analisis dari level yang paling rendah hingga yang paling tinggi, yaitu level individu, level paling rendah, level negara, dan level sistem internasional, yaitu level paling tinggi. Individual security merupakan hal yang paling dasar. Seperti yang saya katakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk sosial karena setiap individu tidak bisa hidup sendiri, yang bisa menimbulkan ketidakamanan. Individu merupakan inti dari keamanan apapun. Negara bisa jadi sumber keamanan dan sekaligus menjadi ancaman bagi para individu atau masyarakatnya. Perang tidak bisa berhasil tanpa dukungan rakyatnya. Negara adalah suatu unit yang dibentuk oleh individu, yang membentuk supra-unit lainnya, yang akhirnya menjadi satu bangsa, dan akhirnya membentuk suatu negara. Negara terdiri atas pemerintah pengakuan wilayah negara. Kalau negara sudah pasti ada bangsanya, ada bangsa tanpa negara, seperti Palestina, dan negara tanpa bangsa, seperti Kurdi. Terdapat istilah One Nation, Two States, seperti Korea Selatan dan Korea Utara. Apa yang disebut dengan negara yaitu social construct, yang terdiri dari nation state, itu bukan benda mati, karena ada manusia yang menjalankan negara. Ada pemimpin yang mengarahkan negara tersebut.
negara bisa menjadi perlindungan dan sekaligus ancaman bagi manusia. Institusi dari negara bisa melindungi rakyatnya, tetapi peraturan tersebut dapat mengancam rakyatnya. Kepentingan nasional seperti ideologi harus dilindungi dari internal maupun eksternal. Sesuatu yang timbul dari tindakan politik langsung yang dilakukan negara terhadap individu atau kelompok, sesuatu yang timbul dari perbuatan kendali atas mesin negara, dan sesuatu yang timbul dari kebijakan keamanan eksternal negara. Berbeda dengan individu, negara bukanlah objek secara individu, karena negara lebih besar. Mereka tidak memiliki siklus hidup standar, dari lahir hingga mati. Mereka sebagian besar berada di satu posisi. Kematian bisa mengakibatkan matinya bagian-bagian komponennya. Negara rentan terhadap ancaman militer, ekonomi, dan politik. Itu yang menjadikan keamanan nasional sebagai masalah dalam banyak dimensi dan bukan hanya masalah pertahanan militer. Gagasan tentang negara, lembaga-lembaganya, dan bahkan wilayahnya dapat terancam baik dari manipulasi gagasan atau penggunaan kekuatan militer. Ancaman yang dihadapi negara timbul dalam berbagai bentuk yang rumit jika ditimbang atau dengan yang lainnya, dan seringkali terus berevolusi. Jadi, seiring berjalannya waktu dapat berubah. Jangkauan dan intensitasnya bervariasi, sehingga menimbulkan resiko yang tidak dapat disimpulkan secara akurat, dan nilainya bergantung pada probabilitas yang tidak dapat dihitung, karena ancamannya sangat ambigu, dan pengetahuan mereka terbatas. Hal tersebut perlu pemantauan dan penilaian ancaman secara terus-menerus, dan pengembangan kriteria untuk mengalokasikan prioritas kebijakan dan untuk memutuskan kapan ancaman menjadi cukup intens untuk memerlukan tindakan. Selanjutnya, saya akan membahas keamanan non-tradisional. Mengapa ada fenomena keamanan non-tradisional? Karena terdapat pergeseran dari keamanan tradisional seperti Perang Dunia dan Perang Dingin. Pergeseran tersebut adalah terdapat fenomena keamanan non-tradisional. Terdapat 7 elemen dalam keamanan manusia, yaitu keamanan dalam bidang ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Keamanan ini ditujukan pada individu. Ketika para pendukung keamanan manusia mendorong argumen mereka untuk mempersempit atau memperluas definisi tersebut, sehingga menemukan keseimbangan antara kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan, segera menjadi pusat perdebatan. Kebebasan dari rasa takut, yaitu ancamannya dapat mengarahkan pada kehilangan nyawa dan cedera. Hal tersebut dapat diatasi dengan tanggapannya sama seperti kebebasan dari kemiskinan, tetapi mungkin juga mencakup intervensi kemanusiaan. Sedangkan kebebasan dari kekurangan, yaitu ancaman yang menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai kebutuhan materi dasarnya dan martabatnya, dan hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dorongan sebuah pembangunan tata pemerintahan yang baik, pemajuan hak asasi manusia, dan demokrasi. Kedaulatan negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya terletak pada negara itu sendiri. Ketika suatu populasi menderita kerugian yang serius akibat dari perang internal, pemberontakan, penindasan, atau kegagalan negara, dan negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu menghentikan atau mencegahnya, maka prinsip non-intervensi tunduk pada tanggung jawab internasional untuk melindungi negara. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai peran agen dan struktur. Pertama-tama, apa itu agensi? Agensi merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi atau membuat perubahan, membuat pilihan yang otonom dan mandiri serta bertindak dengan cara yang menentukan nasib sendiri. Aktor memiliki karakteristik agensi dan property of agency. Aktor ini di satu sisi bisa dianggap sebagai satu unit individu atau society termasuk di dunia. Mereka bukan makhluk mati, karena
mereka memiliki jiwa dan akal budi. Aktor ini hidup dalam struktur fisik maupun non-fisik, peraturan, norma, iman, keyakinan, kebiasaan, doktrin, dan sebagainya. Lalu, apa itu strukturalisme? Strukturalisme merupakan posisi teoritis yang menyatakan bahwa fenomena sosial yang dapat diamati adalah produk dari struktur sosial yang tidak dapat diobservasi, dan bahwa struktur tersembunyi ini mendasari keacakan yang nyata seperti budaya, bahasa, dan teks. Struktur merupakan hasil dari interaksi sesama kita. Agent dibedakan menjadi dua, yaitu agent-oriented, yaitu lebih cenderung untuk mengubah struktur, dan structure-oriented, yaitu lebih cenderung untuk mengikuti aturan. Jika agency antara ingin mengubah struktur atau mengikuti struktur, maka setiap negara atau entitas dalam keamanan internasional memiliki kapasitas untuk mengubah struktur. Tadi sudah saya sebutkan mengenai aktor. Aktor dibedakan menjadi aktor negara dan non-negara. Aktor non-negara yaitu seperti organisasi internasional dan organisasi non-internasional, MNCs, media berita internasional, teroris, individu. Organisasi internasional bergantung sepenuhnya dengan negara-negara anggota untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan baik secara politis dan praktis. Contohnya, organisasi internasional seperti NATO, PBB, EU. PBB merupakan salah satu contoh aktor sekaligus struktur, karena mereka menerbitkan peraturan itu. NGOs masuk ke dalam salah satu kategori dari dua, yaitu NGO yang berfokus universal non-komersial, nirbala, seperti Amnesty International, Greenpeace, Palang Merah, dan terdapat NGO yang dimotivasikan oleh adanya kepentingan pribadi, biasanya mencondong ke arah MNCs yang biasa dituduh mengeksploitasi negara-negara terbelakang dalam perdagangan bebas berkooperasi. Perlu digarisbawahi di sini, struktur dapat dinegosiasikan, sedangkan aktor bisa diubah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai RSCT atau Regional Security Complex Theory. Seperti yang sudah saya bahas di awal, Perang Dingin merupakan pendekatan teori neorealisme. Di dalam teori neorealisme, sistem politik global adalah bipolar, karena adanya keseimbangan kekuatan saat Perang Dingin terjadi. Pasca Perang Dingin, terjadi pergeseran yaitu sebagian besar dunia mendekati teori liberalisme, artinya negara-negara ingin bekerja sama. Sedangkan, di dalam perspektif globalisasi merupakan pendekatan transnasional budaya dan ekonomi politik internasional. Dari segi struktur, posisi globalis merupakan serangan terhadap neorealisme yang berpusat pada negara, daripada sebagai pernyataan alternatif yang eksplisit. Kini, pergeseran fokus tidak hanya di tingkat global. Jika state-centric itu merupakan hal yang terlalu kecil, maka dapat dilihat dari skala yang lebih besar, yaitu regional. Dalam tradisi neorealis, mendefinisikan tingkat global sektor politik militer adalah dengan mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan besar dan menganggap interaksi mereka sebagai tingkat global. Saat Perang Dingin terjadi, sistem politik global adalah bipolar. Akan tetapi, terdapat kesenjangan antara negara superpowers dengan negara lainnya. Terdapat 3 perbedaan antara kriteria negara superpowers, great power, dan kekuatan regional. Kepemilikan atribut materi dan hukum tidak penting bagi negara great power dibandingkan dengan negara superpower. Kemampuan negara-negara tersebut sangatlah besar di kawasan masing-masing, tetapi tidak begitu berpengaruh secara luas di tingkat global. Apa itu RSCT? RSCT merupakan teori yang dikembangkan untuk memahami dan memprediksi masa depan yang mau diciptakan dengan pendekatan yang berbeda. RSCT memberi kerangka konseptual yang menangkap struktur keamanan internasional baru yang muncul, yaitu 1+4 tambah kawasan. Arti dari 1+4 adalah pembedaan kategori great power menjadi 2 tingkatan yang diartikulasikan
dengan lebih jelas di kalangan penyusun kebijakan Amerika dan di kalangan akademisi Tiongkok daripada yang mungkin terjadi. Dan tambah kawasan artinya kawasan regional. Sekian dari saya, terima kasih.